Kita langsung ke acara selanjutnya untuk menghemat waktu. Kepada hikmah halal bihalal pada hari ini akan dibawakan oleh Ustadz kami, Ustadz Dr. Firdaus Muhammad MA. Beliau adalah dekan di UIN Alauddin. Kepada Ustadz kami persilahkan untuk hikmah halal bihalal. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas Pak ya? Jelas di host, jelas Bapak. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bersuah secara daring seperti ini, dan ini adalah merupakan bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan hidayah karunia kepada kita. Dan yang lebih teristimewa adalah kita berjejaring. Saya tadi masuk di awal, itu ada yang di luar negeri, ada yang belum tidur, lalu kemudian ada yang di daerah timur, di Sorong, ada di Makassar, ada di daerah dan lain sebagainya yang tentunya berasal dari satu alma mater. Teriring salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita ini adalah umat Nabi yang senantiasa mencintai Nabi. Bentuk kecintaan kita kepada Nabi adalah dengan memperbanyak membaca salawat. Dengan membaca salawat itu adalah pembuktian cinta kita kepada Rasulullah SAW yang kita harapkan nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang sama berbahagia, saya diamanahi panitia untuk bicara soal halal bihalal. Halal bihalal itu sesungguhnya tradisi keagamaan yang terkait dengan budaya di Indonesia. Sehingga kita sulit menemukan acara halal bihalal di Timur Tengah, termasuk di Arab Saudi, karena memang ini adalah tradisi keagamaan yang dibangun oleh para leluhur kita, para ulama kita, yang dalam istilah juga biasanya halal itu dikaitkan dengan haram dan hukum syariat lainnya, tetapi ada istilah halal bihalal. Halal bihalal ini dilakukan itu biasanya seusai Ramadan. Sekalipun Ramadan kemarin kita penuh dengan keterbatasan, tapi tidak mengurangi kita sama-sama saja. Tetapi begitu kita sekarang ternyata ada teman kita yang nasibnya lebih baik, lalu kemudian ada juga mungkin yang merasa bahwa kehidupan saya sederhana saja, berbeda dengan teman-teman saya. Nah, ini ada peluang, ada ruang, boleh jadi ada yang merasa lebih dibanding teman-temannya, maka di dalam dirinya ada kesombongan. Nah, itu harus minta maaf. Sebaliknya juga tidak boleh ada yang benarnya jalan hidup kita itu Allah sudah tentukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang termulia, yang terbaik di mata Allah adalah yang semakin takwa. Dan yang terakhir ingin saya sampaikan adalah kaitan dengan silaturahim. Karena ini berkaitan minal aidin wal faizin, berhalal bihalal, lalu kemudian silaturahim. Silaturahim kita hari ini itu adalah melalui media sosial berjejaring, melalui teknologi. Tetapi itu tidak mengurangi silaturahim. Justru melalui media ini kita bisa berjejaring tanpa harus bermuajahah, bertemu muka secara langsung. Tetapi kita bisa bertemu, bersua dengan teman kita yang jaraknya jauh, tanpa batas. Silaturahim itu adalah hubungan persaudaraan yang dalam bahasa Bugis, bahasa pindrangnya Kak Bastian, sahabat Bastian itu adalah sumpulolo, si sumpulolo. Ternyata rahim itu adalah
nama Allah yang berarti pengasih, penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim, penyayang. Nah, penyayang artinya cinta, di situ ada cinta. Rupanya di dalam organ tubuh seorang ibu itu ada namanya rahim. Rahim adalah nama Allah yang dipinjamkan untuk ibu yang di dalamnya ibu memiliki rasa cinta. Jadi cinta seorang ibu dan cinta seorang bapak itu berbeda. Cinta ibu itu luas, abadi, selamanya. Apalagi kita yang merantau lama tidak bersua bertemu dengan ibu, itu cintanya itu tidak tergadaikan, tidak tertukar, tidak kurang. Karena cinta ibu itu memang karena lahir dari rahim. Rahim itu adalah nama Allah yang dipinjamkan kepada ibu, sehingga ibu memiliki rasa cinta. Dan selama 9 bulan lebih kita kita tumbuh dari darah, daging, tulang, mewujud menjadi manusia yang sempurna, lalu kemudian lahir. Selama 9 bulan itu kita berada dalam rahim, berada dalam cinta kasih sayang seorang ibu, dan ketika lahir pun hubungan kebatinan kita, cinta kita kepada ibu begitu dalam. Nah, inilah yang kita ingin selalu rawat, cinta dan kasih sayang pada diri kita, kepada keluarga kita, kepada sahabat-sahabat kita. Maka kita ini bersilaturahim, sesungguhnya itu merawat cinta kasih yang kita miliki. Ada kerinduan, ada pertemanan. Kita di awal-awal gabung tadi itu menyapa satu persatu, ada yang minta supaya anaknya ditambah, ada yang macam-macam. Itu adalah ungkapan dari persahabatan kebersamaan kita dan refleksi cinta kita. Samping kerinduan juga cinta kita kepada sahabat-sahabat. Karenanya inilah yang harus kita rawat. Kita melihat kehidupan sekarang, itu orang sudah terjebak dengan kebencian-kebencian sistematis. Misalnya di media sosial, banyak sekali orang yang meluapkan ungkapan-ungkapan itu hanya menghardik saja, gitu. Menyalahkan pemerintah dalam menangani COVID, menyalahkan masyarakat yang tidak mau mendengar, menyalahkan dan menyalahkan. Selebihnya membenci dan membenci. Padahal dia memiliki fitrah, cinta, yang tidak dirawat. Sehingga dari cara berpikirnya, cara bicaranya, perilakunya itu justru mengekspresikan kebencian. Padahal kita itu memiliki fitrah cinta. Kita lahir dari rahim ibu yang selama 9 bulan dalam cinta. Inilah yang seharusnya kita senantiasa rawat dalam kehidupan keseharian kita, terutama kita teman-teman dari Ikatan Alumni Dipanegara, STIMIK Dipanegara, TSC. Ya. Jadi saya kira di sinilah kita merawat cinta dan kasih itu supaya hidup kita tetap diwarnai dengan cinta. Kita berjejaring, bersahabat dengan teman-teman kita, itu dengan kerinduan, kebersamaan. Kita abaikanlah dendam, kebencian. Kalaupun dahulu ada benturan-benturan, disinilah kita berhalal bihalal, saling memaafkan. Saya kira cukup, Pak Bastian. Lebih dan kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kasih Dr. Firdaus atas hikmah halal bihalalnya.